Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masa pandemi Covid-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Anak-anakku sekalian, pada semester 2 ini Pak Hijazi akan mengajarkan tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk ke pelajaran sejarah kebudayaan Islam, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang 9 wali atau wali songo. Anakku sekalian, apakah kalian tahu tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim? Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dijuluki dengan Sunan Gresik yang ada di Pulau Jawa, ya. Yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain atau cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat umum di Jawa mengenal Maulana Malik Ibrahim sebagai Sunan Gresik karena tempat tinggal untuk menyiarkan agama Islam dan pemakamannya berada di Gresik. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di daerah Champa, ya, sekarang Kamboja, selama 13 tahun. Sejak tahun 1379 ia menikah dengan putri raja yang memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel dan Said Ali Murtado alias Raden Santri pada tahun 1392 Masehi. Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Anak-anak ada yang tahu aktivitas berdakwah beliau? Hari ini Bapak akan ceritakan tentang berdakwah atau beliau yang menyebarkan agama Islam dengan berdagang dan memberikan orang-orang ini dengan harga yang murah. Di kalangan wali songo, Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali paling senior alias wali paling pertama. Beberapa pendapat menyebutkan ia berasal dari Turki, dari Arab Saudi, dan dari Gujarat, India. Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya untuk menyebarkan agama Islam, berdakwah ke negeri selatan bersama 40 anggota rombongannya yang menyertainya. Maulana Malik Ibrahim mengarungi samudra sampai berhari-hari. Menurut buku pegangan juru kunci makam Malik Maulana Ibrahim mencantumkan bahwa ia berlabuh di Sedayu atau Gresik pada tahun 1392 Masehi. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok, makanan dengan harga yang murah. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis sebagai tabib atau dokter kalau di zaman sekarang, ya. Ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisurinya tersebut masih kerabat istrinya. Rombongan Maulana Malik Ibrahim menetap di desa Leran, sekitar 9 km di barat kota Gresik. Waktu itu berada di bawah kerajaan Majapahit, ya. Jadi kerajaan Majapahit sebelum datang para sunan ini masih beragama Hindu.
Ya, seperti itu ya. Makanya Sunan atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan agama Islam itu yang paling strategis itu adalah menundukkan raja agar raja ini menjadi Islam. Jadi ketika raja sudah menjadi Islam, maka itu nanti akan lebih mudah ya, agar lebih mudah menarik para prajuritnya masuk dalam keagama Islam. Nah, yang kedua, asal usul sebutan kakek bantal. Kenapa Sunan Gresik ini sering disebut sebagai kakek bantal ya? Dalam cerita ini, dari catatan sejarah, pesantren itu yang pertama kali didirikan di tanah Jawa. Dalam mengajarkan ilmunya, Maulana Malik Ibrahim punya kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran dengan bantal. Jadi meletakkan Al-Quran dan hadis itu dengan bantal, makanya disebut sebagai kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru ya, bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, yaitu kasta yang disisihkan dalam Hindu. Nah, sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menata, Maulana Syekh Malik Ibrahim ini membuat pondok pesantren yang tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau April 1419 Masehi. Dari fakta tersebut, pantaslah bila akhirnya orang menjuluki Maulana Malik Ibrahim sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makanya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik di Jawa Timur. Nah, itulah anak-anak sebagian dari kisah atau cerita yang kita bahas pada hari ini, yaitu cerita tentang siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Mudah-mudahan dengan sejarah ini kita tidak bisa begitu melupakan sejarah ya, bahwa sejarah ini dimulai dari para orang-orang soleh yang datang ke Indonesia untuk mendakwahkan dan untuk mengislamkan para orang-orang yang belum Islam, seperti itu. Anak-anakku sekalian, untuk itu Bapak cukup sampai di sini. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup video ini, nanti kalian ada tugas untuk meringkas cerita yang tadi kita bahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, atau yang dipanggil dengan sebutan kakek bantal. Nah, untuk itu Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menceritakan dan atau menyebutkan. Untuk itu Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.